Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Salawat Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulai temanya yaitu mencari modal halal, begitu ya? 20 menit dapat modal halal. Subhanallah. Berapa? Enggak sampai sih, kita 2 minggu yang lalu ketika saya ada kajian di sebuah tempat dan dekat dari rumah salah seorang ikhwah kita yang taubat dari keartisannya dan dia mulai buka usaha. Dia mengeluhkan namanya mungkin anda tahu, dia dulunya tukang biasa, dia menanyakan, Ustaz, saya sebut namanya oleh saya. Dia mengatakan, saya tidak mau dikasihani orang, Ustaz. Mentang-mentang saya taubat, kemudian saya ingin usaha, saya nggak mau orang ngasih pinjaman nih, hadiah nih, hibah. Saya nggak mau, Ustaz. Dia manggil nama dirinya sendiri, saya ingin mendiri, Ustaz. Tapi bagaimana cara dapatnya mendiri itu modalnya, Saya katakan kepada dia, banyak permodalan yang bisa didapatkan seorang muslim dan halal yang sering dilakukan bukan saja oleh para pengusaha, para pedagang yang pada masa ini dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau menjelaskan dari mana beliau mendapatkan modal, bukankah beliau datang dari Mekah tidak membawa sedikit pun dari kekayaannya yang banyak, datang ke Madinah ditawarkan oleh saudaranya Sa'id bin Zaid untuk mengatakan, wahai saudaraku, engkau telah bersedekah Rasulullah denganku dan ambillah sebagian hartaku untukmu, ini modal kamu usaha. Ada seorang kakak mengatakan kepada adiknya seperti ini, bukan harta saja ternyata, dan aku mempunyai 2 orang istri, lihatlah mana yang kau sukai, nanti aku ceraikan, selesai indahnya nikahi olehmu. Kalau ini hanya orang-orang yang betul-betul bersaudara karena Allah yang bisa berani mengorbankan istrinya. Jawaban Abdurrahman bin Auf tidak langsung senang dan bangga beliau mendapatkan dana hibah kan ini? Tidak. Dan berapa banyak orang yang menginginkan dana hibah yang ngasih hibah sahabi, seorang sahabat Nabi. Halal kira-kira atau haram? Halal. Kalau dana hibah yang sekarang mungkin ada ragu Anda. Ada hibah mungkin dari lembaga keuangan konven, ada hibah mungkin beasiswa dari pabrik rokok dan lain-lain. Ini hibah dari seorang sahabi jalil, Sa'id bin Zaid, salah seorang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi serta merta dia menjawab dengan ucapan doa agar Allah memberkahinya. Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi hartamu dan istrimu tadi. Kau tadi menawarkan hartamu dan istrimu kepadaku. Semoga Allah memberkahi mereka, memberikan kebaikan yang banyak untuk mereka. Ya, dulluni ala suq. Titik.
tunjukkan aku di mana pasar. Emang kalau ke pasar mau ngapain dia? Modal nggak ada. Dulluni ala suq, tunjukkan aku ke pasar. Pasar yang ada waktu itu pasar siapa? Pasar muslim atau non muslim? Pasar Yahudi Bani Qainuqa. Karena pasar kaum muslimin ada itu belakangan. Awal-awal yang ada pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi. Artinya dari dahulu orang muslim menguasai pasar. Oleh karena Umar bin Khattab pernah mengingatkan ketika sebahagian kaum muslimin, pembesar-pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai meninggalkan pasar, Umar mengingatkan mereka, jangan kalian tinggalkan pasar. Nanti pasar dikuasai oleh anbati. Fatahtajuna ilaihim wa yahtajna nisa'ukum ilaihim. Jangan kalian tinggalkan pasar. Nanti pasar kalian dikuasai oleh anbati, oleh kaum muslimin yang mu'allaf gitu. Nanti kalian akan butuh kepada mereka dan istri kalian butuh kepada istri mereka. Suatu pesan yang bagus dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini Abdurrahman bin Auf langsung ke pasar dia. Emang kalau di pasar langsung bisa jadi kaya gitu, dapat modal begitu? Hah? Coba kira-kira apa caranya? Coba kalau anda saya suruh, Ustaz, saya mau modal Ustaz, mau bisnis. Ya, langsung ke pasar sana, pergi. Coba kalau anda langsung ke pasar, ngapain di pasar? Hah? Saya ingatkan kepada si Cesar Umar, teman yang tadi, artis yang bertobat tadi. Abdurrahman bin Auf datang ke pasar beli barang. Bisa beli barang tanpa ada uang? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tidak mesti harus ada uang beli barang. Coba anda lihat di pasar-pasar pusat perkulakan, pusat perbelanjaan, pasar-pasar tradisional, pusat-pusat grosir seperti Tanah Abang. Saya sering ngisi di Tanah Abang, pasar Senen, ya. Itu hutang para pedagang lebih besar daripada harta mereka. Hutang apa? Hutang barang. Anda kalau ada masuk barang ke sana, itu mereka nggak ada yang cash. Nanti per triwulan, per 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Maka yang dilakukan Abdurrahman bin Auf seperti itu. Dan langkah Abdurrahman bin Auf ini diikuti oleh sebagian orang. Cuman caranya salah. Ada sebagian orang dari daerah Padang, kebetulan saya dari Padang. Itu mereka datang ke Tanah Abang tanpa bawa modal, tapi salah cara bisnisnya. Sering saya ingatkan mereka untuk merubah cara bisnis sehingga menjadi halal. Abdurrahman bin Auf beli dengan tidak tunai. Saya beli, 2 hari lagi saya bayar ya. Karena beli di pasar harganya murah atau mahal? Walaupun tidak cash. Murah atau mahal? Murah. Lalu dijualkan ke orang-orang. Dijual ke orang-orang. Belum dibayar. 2 hari lagi setelah terjual sudah beruntung, tutup, dapat untung. Perlu modal ini bisnis? Perlu modal? Perlu. Mungkin kalau bukti modal bukan uang. Bukan uang modal. Sifat al-amanah Anda. Dan ini Allah katakan, inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ketika anak dari laki-laki soleh tersebut, anak wanita tersebut mengatakan kepada bapaknya, "Hai bapakku, sesungguhnya orang yang terbaik yang kau jadikan sebagai orang upahan adalah orang yang qawi al-amin, yang terampil, kuat, kemudian bisa dipercaya." Orang yang bisa dipercaya ini, belum aja saya dikisahkan teman-teman di Tanah Abang itu,
ini Ustaz dari orang ikut di sebuah usaha kios, salah satu kios di Tanah Abang, sekarang punya 10 kios. Sifatnya adalah amanah. Yang amanah dalam berdagang maju. Jangankan muslim ini, non muslim pun kalau dia amanah dan anda tahu kalau beli ke sini timbangannya pas, non muslim padahal beli sini timbangan sering kurang, di sini dia jujur, yang jelek dia bilangnya turunkan harganya, ini enggak, mana secara dunia yang menguntungkan? Yang non muslim apa yang muslim? Non muslim pasti untung. Ini namanya sunnah kauniyah. Kalaulah melakukan itu seorang muslim, selain dia untung dunia, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla fi'ulah. Karena sifat amanah tersebut, ini modal yang paling utama. Maka saya sampaikan kepada teman tadi, sebentar Abdurrahman datang, ya, kemungkinan pertanyaan anda, Ustaz, kan kita beli barang utang nih, belum bayar, kan nggak pakai modal kan ya? Sudah bolehkah kita jualkan? Sudah bolehkah atau belum? Ya itu pertanyaannya, atau anda mau jawab? Ya. Syarat barang boleh diperjualbelikan yang sering kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa modal materi rupiah adalah mereka tidak mengerti akadnya. Kalaulah mereka mengerti akadnya, boleh. Yaitu syarat barang boleh dijual belikan, pertama, anda miliki barang dengan akad. Dengan akad, baik akad membeli atau akad wakalah sebagai agen untuk menjualkan. Ini sudah boleh dia jual bang? Belum. Baru pertama, ada dua saya katakan tadi kan. Yang sering terjadi walaupun dia pedagang, baik di pasar gosip maupun pasar biasa, datang orang beli ke dia, saya ingin beli beras jenisnya ini sebanyak 5 ton. Kata dia sebentar. Yang ada di gudangnya ya, dia tahu cuma 1 ton. Kekurangan berapa? 4 ton. Dia telepon supplier, Pak gimana, ada barang di sini? Oh ada, saya pengen 4 ton ya, ini saya transfer uang pakai net banking, cash. Iya, kata dia. Setelah itu setuju, langsung deal dia, saya jual 5 ton Pak, harga umpamanya 500 juta. Sah jual beli ini? Sah jual beli ini? Sah? Kenapa belum sah? Barang belum di tangan. Berarti harus di tangan dulu yang 4 ton itu. Betul, kenapa antum ketawa ya akhi? Tetapi kenyataan per hari ini, maukah dia nunggu barang datang dulu baru dijual atau langsung deal? Cukup via telepon kan? Dan lihat ini para tukang online e-commerce, mereka cuma ngecek doang, malah tidak beli dia. Lalu deal dengan orang di depan dia, orang yang pesan ke dia. Menjual apa dia? Menjual barang orang. Hal dapat keuntungan haram, riba namanya. Yang ini masih riba namanya ini, yang ini. Yang dia sudah cash bayar tadi, beda tadi yang hutang tadi halal. Karena barang sudah diterimanya, baru dijualnya. Yang ini walaupun sudah cash, tapi barang belum diterima lalu dijualnya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i ma lam yuqbad. Nabi SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli tapi belum diterima. Kenapa larangan ini? Dan lihat, anda hikmahnya ini luar biasa.
hancurnya ekonomi dunia karena ini yang terjadi. Apa hikmahnya Rasulullah mengatakan demikian? Ibn Abbas mengatakan, "Dzaka darahim bidarahim wa ta'um murja." Ketika saya deal dengan orang di depan ini, saya tadi kan baru kirim uang 500 juta. Ya kan, untuk 4 ton ya, untuk 1 ton udah ada barang. Saya kirim 500 juta. Barang belum saya terima, masih di tangan dia. Di sini saya jual 500 juta atau lebih? Lebih. Saya jual 600 juta umpamanya. Untung saya berapa? 100. Hakikatnya apa ini? 500 saya beli sini, saya terima 600, tukar 500 dengan 600. Riba atau tidak namanya? Riba atau tidak? Riba ini. Karena barang belum ada. Tapi barang sudah saya terima barang, berarti ini disertakan barang. Dan ini yang terjadi di bursa internasional menghancurkan keuangan dunia ini. Di bursa komoditi, bursa saham, untuk setelnya sebuah saham itu 3 hari. Settlementnya 3 hari. Anda beli hari ini umumnya saham sebuah perusahaan, itu baru diterima atas nama Anda 3 hari lagi. Jelas? Tapi siang harganya naik 100%, mau dijual atau nunggu 3 hari, pasti mereka jual. Untuk komoditi, semua umpamanya kopi atau beras, kopi dari Brazil atau beras dari Brazil atau dari mana-mana, atau beras dari Vietnam, di pasar komoditi mereka beli, perkirakan, mereka ada ini ya, ada para konsultannya, perkirakan mana yang akan tinggi. Sekarang harganya murah, dibelinya umpamanya sekarang per kilo dengan harga Rp10.000, perkiraan besok jadi Rp50.000 per kilo, Rp50.000 per kilo, tambahan Rp40.000. Setelah terima barang kapan? Tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Ini kopi yang sama, beras yang sama, 100 kali jual, bila 100 kali jual pasti harganya naik terus kan ya? Gak mungkin mereka ketika turun. Maka kemudian ketika eksekusi barangnya dikit, ini namanya yang bubble itu, gelembung besar, angkanya besar. Ketika diskusi barangnya ini kecil, karena tidak pernah serah terima uang. Dan ini hakikatnya riba dan perjudian. Sehingga Dr. Rafiq ini di dalam buku beliau ketika mencermati azmah al-maliyah atau krisis ekonomi global pada tahun 2009, kata beliau, para ekonom Amerika sendiri mengatakan bahwa bursa komoditi dan saham itu adalah kasino, tempat judi. Kenapa tempat judi? Karena tidak pernah serah terima barang. Lihat, kecil kan permasalahannya tadi. Syarat barang mau diperjualbelikan dengan akad, kemudian dengan diterima. Tidak ada syarat bayar lunas dulu, tidak ada. Jelas ini. Anda belilah dengan tidak tunai, ya. Tapi kalau Anda pemain baru, tentu orang nggak kenal Anda. Kalau seperti teman tadi, saya katakan kepada ente, datang aja ke Tanah Abang, bilang ke orang-orang Muslim di sana, saya beli barang Anda yang ini, saya beli bukan minta. Insya Allah dikasih. Tunda sebulan 2 bulan biasa di sana. Di pusat grosiran tersebut biasa, tunda 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan biasa. Kalau Anda nggak dikenal, mereka hanya minta penjamin. Anda berikanlah jaminan, baik barang atau garantor berbentuk orang. Jelas. Tidak mesti harus Anda kasihkan uang, tidak. Bawalah barangnya, jualah oleh Anda. Karena Anda beli dari pasar tadi, ya, sudah Anda terima barangnya, walaupun belum dibayar 1 sen pun juga seolah Anda mendapatkan keuntungan dari ini. Dapat modal sudah? Dapat modal? Alhamdulillah. Cukup, Syekh. Satu modal lah. Masih ada waktu. Masih ada waktu, 2 menit lagi. Baik. Jangan pusing-pusing masalah modal. Masa saya harus jual rumah dulu? Yang lebih enak kan ke bank, begitu kan ya? Kata siapa yang enak ke bank ya akhi? Tidak ada yang bilang enak ke bank.
Bila bank itu bank riba, maka jangan pernah bermimpi Anda akan jadi kaya dan untung dengan permodalan mereka. Kalau tidak percaya, tanyakanlah kepada orang-orang yang telah merasakan pahitnya pil riba itu. Betul, demi Allah, banyak teman-teman yang berbisnis. Saya membina ada beberapa komunitas anti riba dan segala macam. Ada beberapa pengakuan testimoni dari teman-teman. Ustaz, saya mulai usaha saya dari yang halal, dari menjual sebagian aset saya. Dari modal 100 juta, dalam waktu kurang 1 tahun, aset saya, barang dagangan saya jadi 1 miliar. Begitu cepat perkembangannya. Berapa persen ini perkembangannya dalam setahun? 100.000% ya? 1000%. Dan ketika usaha saya naik tinggi, ketika ini siapa yang datang? Datang bank nawarin modal. Dia tidak akan nawarin modal kepada anda yang masih masih berpikir, masih nggak bakal dikasih modal Anda. Dia nawarin modal kepada yang sedang naik. Ya, saya tolak Ustaz, tapi saya dirayu terus. Qadarullah ma syaa fa'al. Akhirnya saya terayu dan terpakai modal mulai saat modal itu masuk, modal riba itu masuk, sampai hari ini saya terlilit hutang. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya, ketika Anda sudah mau mati baru saja solusi. Tapi alhamdulillah, semoga Allah mengampuni dosa Anda. Maka saya katakan, orang yang sedang maju saja dikasih pinjaman riba hancur, apalagi Anda ingin mulai apa Anda? Mulai kaya atau mulai hancur? Mulai hancur. Karena Allah menyatakan ini ya akhi. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Apa kata yamhaq itu? Yamhaq, hilang sedikit. Seperti dalam masyarakat mahaqal qamar. Bulan itu dari bulan penuh kemudian berangsur menghilang, gitu kan ya? Enggak langsung enggak kan ya? Itu kata mahaqa. Allah mensifati riba dengan itu. Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba sedikit. Dan ini real, kenyataan. Seperti yang saya katakan tadi, tanyakanlah kepada orang yang pernah menelan pahitnya pil riba ini. Ya, sampai dia mengatakan, sekarang saya terlilit hutang, pusing bayar gaji karyawan segala macam. Tetapi ada yang lain, ketika dia mengatakan saya punya 9 kartu kredit bank, ya, usaha saya sudah berjalan. Kemudian saya mengetahui bahwa riba haram, maka saya bertawakal kepada Allah, saya bertobat, saya buang semua kartu kredit, saya habisin hutang riba saya, cicilannya, saya mulai bisnis real apa adanya. Alhamdulillah, kata dia, alhamdulillah. Yang jelas saya tidak pernah pusing membayar gaji sekitar 40 karyawan saya lagi setiap bulan. Biasanya untuk gaji mereka 5 hari sebelumnya saya sudah berpikir dari kartu kredit mana harus digesek, untuk bayar gaji karyawan saya. Tapi ketika saya tinggalkan riba, Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Karena yang anda lawan Allah jalla fi'ulah ya akhi. Allah mengatakan yamhaqullah riba, Allah hancurkan riba. Anda mengatakan saya ingin kaya dengan riba. Emang itu Tuhan baru apa? Kalau ingin bikin bumi sendiri, bikin sistem sendiri, udah itu bisa ente dengan riba kaya. Tapi kalau dengan masih di bumi Allah, enggak mustahil ente kaya dengan riba. Tidak percaya? Lihatlah negara anda ini. Setiap tahun dia mesti minjam kan ya? Kemana minjam? Dengan yang halal atau dengan yang riba? Dengan yang riba. Terima uang riba tadi, pergi entah kemana juga. Paling-paling satu masuk penjara, satu masuk KPK, ini masuk ini masuk ini.
hilang keberkahannya. Ini janji Allah. Jangankan secara pribadi Anda membuat riba, Allah hancurkan. Secara kenegaraan pun dihancurkan oleh Allah. Oh, Anda mengatakan Amerika bukankah juga dengan riba? Ustaz, kok maju? Kata siapa Amerika maju? Anda tidak tahu ya? Hutang negara yang terbesar di dunia Amerika, hutang warga negara yang terbesar di dunia Amerika, hutang warga mereka lebih dari 8 triliun US dollar di tahun 2009. Dari mana hutang mereka dapatkan? Kartu gesek yang itu, kartu gesek yang kredit itu, kartu riba itu yang gesek, bukan yang debit saya maksud, yang kartu riba yang gesek, yang kredit. Ya, habis negara mereka. Ya, mereka krisis juga karena riba dan mereka meyakini itu. Ketika krisis 2009 itu luar biasa, sampai Jepang mengatakan kami tidak akan pernah inflasi terbebas dari dunia sampai suku bunga bank 0%. Selagi suku bunga bank ada, maka inflasi pasti ada. Dari mana ini datangnya inflasi? Logikanya begini ya, ini mereka namakan dengan demand flow dan lain-lain. Logikanya begini, ketika pengusaha A usaha di bidang umpamanya sembako, distributor sembako terbesar di Indonesia, dia untuk mendapatkan modalnya dengan cara pinjaman riba, anggap pinjamannya 1T, nanti dibayarkannya dalam setiap tahun berapa? 1T atau lebih, angkanya sampai 13% sampai 20%, tergantung suku bunga yang diterapkan negara. Anggap 15%, berarti 1T ditambah 150 miliar, 150 miliar harus dibayar dia. Ya, ini 150 miliar yang bayar siapa? Dia atau hasil dimasukkan ke dalam biaya produksi? Pasti masuk biaya produksi, nggak mau dia bayar uang sendiri. Ketika masuk biaya produksi, apa yang terjadi? Maka barang dan jasa yang beredar sesungguhnya di negara yang sana ada dengan sistem riba, ya sudah di sana Anda bayar bunga riba orang yang usaha tadi. Mau tidak mau Anda, jelas, mau tidak mau pasti Anda bayar. Bila dan suku bunga bank sampai hari ini tidak ada orang yang tahu bagaimana cara menetapkannya. LIBOR, London of Interest, kayak begitulah ya. Suku bunga yang dibuat di London tersebut, kemudian setiap negara mengambilnya, ditambah dikurangi sedikit. Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu secara hitungan, secara rasionalnya untuk mendapatkan angka suku bunga tadi. Tahu-tahu naik, tahu-tahu turun, tahu-tahu naik, tahu-tahu turun. Mereka menyebutkan teori-teori tapi tidak ada yang masuk akal. Bila mereka naikkan suku bunganya, otomatis si pengusaha tadi menaikkan atau menurunkan harga barangnya? Pasti menaikkannya. Bila naik harga barang, apa yang terjadi dengan uang Anda? Turun daya belinya. Turun daya belinya apa namanya ini? Inflasi. Jelas? Maka selagi ada riba pasti ada inflasi. Maka uang kartal tadi pasti akan terkena inflasi. Anda pegang 10 tahun yang lalu angkanya sama, nominalnya sama, tidak ada yang berubah. Tapi sekarang cobalah gunakan belanja. Dapat lagi barang 10 tahun yang lalu? Tidak. Penyebabnya apa? Riba tadi, bunga tadi. Oh itu kan kalau bunga dinaikkan jadi inflasi, Ustaz. Kalau diturunin bagaimana? Kalau mereka turunin bunga riba sedikit, mereka turunin saja, sedikit saja. Pokoknya bunganya adalah 13% per tahun. Mereka turunin menjadi 9% per tahun. Kurangnya berapa? 4%. Dan mereka itu bukan per tahun, per hari. Suku bunga itu keluar per hari. 9%. Apa yang terjadi?
orang mengajukan pinjaman jumlah yang banyak. Bunga rendah, seperti yang terjadi di subprime mortgage di Amerika. Ketika bunga untuk pengadaan rumah, kepemilikan rumah kecil, orang mengajukan pinjaman rumah. Jelas. Ketika itu bank diperbolehkan dan dibenarkan untuk memang uang yang dicetak oleh perusahaan umum pencetak uang setiap negara itu terbatas jumlah, tidak mungkin lebih. Kalau lebih akan menghancurkan. Yang pernah dilakukan oleh Bani Fatimiyah pada abad ke-8 Hijriah di Mesir, ketamakan Syiah ini menghancurkan ekonomi di waktu itu, sampai kemiskinan, kelaparan melanda kaum muslimin di Mesir di waktu itu. Dia seorang khalifah yang tamak, menurut dia semakin banyak uang dicetak semakin kaya dia. Dibelinya perak dari negara Romawi, dicetaknya uang banyak-banyak. Apa yang terjadi? Inflasi. Begini juga dengan bank tadi. Bank memang tidak menambah lagi uang cetak, tapi dia bisa mengeluarkan surat hutang, bisa mengeluarkan obligasi, bisa mengeluarkan segala macam. Apa yang terjadi? Maka jumlah, ketika banyak orang minjam dan bank semangat karena mendapatkan bunga yang lebih, maka akan jumlah uang kan banyak. Ketika jumlah uang lebih banyak daripada barang, apa yang terjadi? Inflasi. Jelas? Jadi jangan pernah Anda berpikir memulai usaha dengan pinjaman riba. Oleh karena itu, dan inflasi ini kezaliman yang paling luar biasa. Oleh karena itulah Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari berbuat riba, kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Kenapa langsung Allah yang memerangi mereka? Anda berani enggak? Tadi kan Anda inflasikan turun uang Anda kan ya. Anda simpan uang 100 juta, 10 juta lah, pengen nikah mamanya bujangan, pengen nikah 5 tahun lagi. Perkiraan pada tahun ini sudah cukup, tapi ternyata belum. 5 tahun lagi ketika Anda ingin cukup Ustaz, cukup, bismillah. Silakan.